Pemirsa, lantas mengapa penyidik Kejaksaan Agung harus menelisik perjanjian pisah harta antara tersangka kasus pengelolaan timah Harvey Muiz dengan istrinya Sandra Dewi? Benarkah ada upaya untuk menyamarkan harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi? Kita akan langsung berbincang bersama Kapus Penkum Kejaksaan Agung Bapak Ketut Sumedana dan Pakar Hukum Pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Pak Ketut, selamat malam Kang Asep. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Baik, saya akan awali perbincangan dari Pak Ketut terlebih dahulu. Pak Ketut, kemarin pada saat pemeriksaan Sandra Dewi, salah satu yang digali adalah keterangan mengenai perjanjian pisah harta antara tersangka Harvey Muiz dengan istrinya yaitu Sandra Dewi. Seberapa jauh penelusuran ataupun pendalaman mengenai perjanjian pisah harta ini dan dampaknya terhadap arah penyidikan, Pak Ketut? Begini, kemarin kita memeriksa kurang lebih 11 saksi ya. Dari 11 saksi itu ada 7 para istri-istri tersangka yang 21 orang itu kami periksa, termasuk salah satunya adalah SD. Itu yang kita periksa ya. Nah, sekarang ini yang kita dalami adalah kewajaran harta yang dimiliki oleh tersangka AM dan saksi SD. Itu yang kita teliti ya. Kalau kemarin sebelumnya kita memeriksa terkait tentang pemblokiran beberapa rekening atas nama keduanya, kalau yang kemarin konsentrasi kita terkait semua harta-harta yang sudah kita lakukan penyitaan. Seperti itu, Mas. Oke. Jika ada perjanjian pisah harta ataupun pranikah pisah harta ini, apakah akan berpengaruh Pak pada jalannya proses penyidikan ataukah seperti apa? Saya pikir begini, semua proses, semua kegiatan sebelumnya maupun setelahnya itu akan menjadi suatu pertimbangan dan kita pelajari ke depannya, ya. Karena apa? Karena kita tidak mau melakukan satu penyitaan asal-asalan atau nanti menjadi permasalahan di kemudian hari, seperti itu. Jadi ini masih fokus kita untuk mempelajari. Oke, tapi sejauh mana aliran dana dari tersangka Harvey Muiz terhadap kepemilikan harta yang dimiliki oleh istrinya ini? Begini, saya tidak terlalu spesifik kepada SD ya, tetapi saya sampaikan di sini bahwa sampai saat ini kita sudah memblokir 66 rekening dan memblokir 187 bidang tanah dan bangunan. Ini yang kita lakukan. Dan sudah melakukan satu penyitaan juga terhadap beberapa bangunan yang 187 tadi, termasuk 50 unit bahan berat dan 16 unit mobil. Itu yang kita lakukan. Dan hari ini juga kita melakukan satu penyitaan terhadap rumah di Serpong ya. Ya itu yang kita lakukan. Tapi kita tidak spesifik membahas apakah yang bersangkutan punyanya siapa, nanti kita klasifikasi itu penyidik yang mempunyai kewenangan. Oke, baik, saya ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep, mengenai langkah yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung mendalami asal-usul harta dari salah satunya istri dari para tersangka yang terlibat dari kasus korupsi timah ini, menurut Anda seperti apa? Ya, saya pikir yang pertama sudah tepat dan benar. Jadi ketika orang melakukan korupsi, apalagi pencucian uang, nggak ada perjanjian perkawinan sekali lagi. Nggak ada perjanjian perkawinan. Siapapun, bahkan istri, anak, mantu, anak, bahkan cucu, kalau dia menikmati, ya, dapat curahan dari uang hasil korupsi, ya tadi, ya, bisa karena kepasifannya tadi dalam bentuk penyamaran, menerima, ya bisa kena, ya. Jadi jangan berkelit di bawah karena perjanjian pisah perkawinan, misalkan hartanya pisah kan dikenal ada harta asal, harta bersama. Bukan berarti ketika bikin perjanjian perkawinan, ketika ada harta hasil korupsi, dia tidak kena, ya bisa kena lah. Siapapun sekali lagi saya katakan, ada nggak ada perjanjian. Kalau dia menerima, menikmati, apalagi menyamarkan hasil korupsi, setidak-tidaknya pencucian uang kena. Oke, jadi kemudian Kang Asep, sebetulnya jika kemudian ada perjanjian pisah harta itu, apakah itu bisa dijadikan celah ataupun modus memang untuk menyembunyikan harta tak wajar? Ya gini, harus dipahami dulu, di undang-undang perkawinan itu dikenal ya, ada harta bersama, ada harta asal. Nah ketika sebelum atau pada saat perkawinan mereka membuat perjanjian perkawinan, itu hanya mengatur harta mereka berdua itu, yang dikuasai oleh masing-masing. Itu yang menyangkut setelah perkawinan. Jadi sejak perkawinan itu, setelah perkawinan mereka punya harta yang didapat oleh A, ya milik A, harta B, ya B tidak bersatu karena mereka membuat perjanjian perkawinan. Tapi ketika A atau B ya korupsi, ya misalkan si A-nya korupsi, menikmati uang dan dinikmati, akan disamarkan oleh si B. Diumpetin lah bahasa anak sekarang gitu kan, ya kan. Nah kemana uang mengalir? Ya korupsinya kena, pencucian uangnya kena gitu kan. Korupsi itu kan menguntungkan orang lain. Apalagi kalau di situ ada bersama-sama. Kan faktanya si X ini ya, tersangka itu kan didakwa dengan
keturut sertaan kan bisa ada yang membantu, ada yang bersama-sama. Artinya uang itu ya, nah, kemana dan dari mana? Nah, apalagi kalau uang itu mengalir, dinikmati, disamarkan, ya, menerima dan seterusnya, itu banyak kualifikasinya di pencucian uang pasal 5 itu. Ya bisa kena lah, kan prinsipnya kemana uang mengalir kalau uang hasil korupsi, A sampai Z pencucian uang gitu, dari pencurian, penggelapan, terus ya terakhir masalah perpentingan orang di antaranya korupsi. Kalau uang hasil korupsi dinikmati oleh Oke. istri, anak, cucu, menantu, wa AA teteh, ya kenalah. Oke, baik, kita kembali ke Pak Ketut untuk melihat progres penyidikan, terutama yang dilakukan kemarin. Penyidik Kejaksaan Agung juga memeriksa tersangka Helena Lim, dan pada saat itu juga memeriksa salah satunya adalah saksi Sandra Dewi. Tapi apakah ada upaya juga dari penyidik untuk mengkonfrontasi keterangan dari tersangka Helena Lim terhadap Sandra Dewi, Pak Ketut? Begini, saya jelaskan dulu ya, bahwa yang kita lakukan satu pemeriksaan terhadap 11 saksi kemarin khusus tidak pidana TPPU. Betul apa yang disampaikan oleh Kang Asep tadi ya. Ketika ada suatu proses penyamaran, ketika ada suatu proses placing, penempatan, atau ada proses transfer, tentu kita akan telusuri tahu apakah nantinya itu bisa dijerat sebagai suatu tindak pidana TPPU atau seperti apa. Tentu kita lihat juga alat bukti yang mendukung. Satu. Yang kedua, sampai saat ini kami belum ada melakukan satu tindakan konfrontasi ya di antara para saksi dan para tersangka. Ya nanti lebih ke depannya apabila penyidikan membutuhkan itu tentu akan kami lakukan semua seperti itu. Oke, dari pemeriksaan kemarin juga Pak Ketut, apakah memang Anda melihat ataupun penyidik melihat ada indikasi memang untuk modus menyamarkan harta tak wajar? Ya, justru pemeriksaan yang kita lakukan ini adalah rangka pendalaman. Ya, ketika ke depannya kita ketemukan tadi alat bukti yang cukup untuk menentukan seseorang jadi tersangka, kenapa tidak gitu. Dan sampai saat ini dari 21 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi, juga sebagian besar yang sudah kita tetapkan sebagai tindak pidana TPPU juga seperti itu. Oke, artinya Pak Ketut, proses pengusutan kasus korupsi timah dan perkara TPPU ini diproses secara paralel atau berbarengan seperti itu? Oh iya, ini tetap terus berjalan dan proses-proses pengakuan aset tracing yang kita lakukan juga sampai saat ini kita lakukan. Baru hari ini kami dapat informasi ada satu rumah di Serpong kita lakukan satu penyitaan, bahkan tim kami sudah ada di luar negeri juga melakukan satu aset tracing. Dan terkait ini juga akan berkembang terus. Mudah-mudahan akan berkembang seperti itu. Oke. Nah, dari 21 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, apakah kemudian sudah mendapat gambaran secara utuh konstruksi dari perkara dugaan korupsi timah ini, Pak Ketut? Oh tentu. Jadi begini, di satu awal aja kita melakukan satu penetapan tersangka, tentu penyidik itu sudah membuat konstruksi hukum secara utuh ya. Tinggal kita menggali lebih jauh, mendalami peran yang masing-masing, tinggal kita mencari orang-orang yang terlibat, tinggal kita mencari orang-orang yang diuntungkan di perkara ini. Itu sudah sejak awal kita sudah membuat satu konstruksi hukum dari kasus ini. Oke. Apakah akan ada ataupun potensi penambahan tersangka baru? Semua sangat memungkinkan, tadi saya bilang. Karena penyidikan masih berjalan, proses persidangan belum ada. Bahkan dalam proses putusan akhir pun kadang-kadang kita bisa menetapkan tersangka di akhir daripada satu proses pengadilan. Oke, pengembangan dan pengusutan masih terus dilakukan, artinya kasus masih bisa berkembang. Pak Ketut, apabila kita lihat dari tersangka baru yang kemudian ditetapkan, ada salah satunya kemudian yang merupakan pejabat daerah. Dari hasil pemeriksaan ataupun fakta-fakta yang digali seperti itu, apakah juga ada indikasi keterlibatan pejabat pemerintah pusat? Nah, kita masih dalam rumah. Kita masih dalam semua. Tidak menutup kemungkinan tadi saya bilang ya. Yang di daerah ini baru 3 orang kita tetapkan tersangka, itu pun karena kita sudah menemukan bukti-bukti lain terkait dengan keterlibatan yang bersangkutan. Nah ke depan kalau itu terus berkembang ternyata ada yang keterlibatan dari pihak-pihak di pusat, tentu kita akan dalami semua. Oke. Baik, kembali ke Kang Asep, ini artinya pengembangan yang harus dilakukan oleh Kejagung seperti apa? Sudah ada 21 tersangka yang telah ditetapkan untuk kemudian memang mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, bagaimana? Ya. Dengan ditetapkannya oleh tersangka adanya pasal penyertaan, artinya lebih dari satu. Saya yakin nilainya sekian 207 triliun itu tidak mungkin sendiri ya. Pertama itu, korupsi itu kan tidak hanya menguntungkan diri sendiri, termasuk menguntungkan orang lain. Artinya ada pemain-pemain lain. Saya yakin lah kalau soal ini kejaksaan ada pengalaman mendakwa nanti kelak dengan pasal korupsi dan diyuntuhkan dengan pencucian ketika menetapkan tersangka. Tersangka itu kan karena perbuatan, karena kejahatan.
perjanjian bersama bukti permulaan. Nah, beberapa tersangka saya pastikan pasti ada pelaku-pelaku lain lebih dari satu kelak ya, entah siapapun orangnya, siapapun subjek hukumnya, saya yakin ya ini akan berkembang dan akan kemana-mana, saya yakin. Dan tinggal kita berharap dan kita support kejaksaan bagaimana ini supaya dibuka seterang-terangnya bahwa pelaku tidak hanya ya 1, 2, 3, 4, 5, tapi saya yakin puluhan pelakunya dari mulai bawah atas ada keterlibatan pihak-pihak lain. Itulah kita harus support kejaksaan bahwa pihak-pihak lainnya harus dibuka, jangan berhenti pada pihak-pihak tertentu gitu kan. Minimal semua bernyanyi kur. Oke, baik. Kita akan terus tunggu bagaimana pengembangan kasus yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Terima kasih Pak Ketut, terima kasih Kang Asep telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.